Sang Raja Hutan atau beruang grizzly, penguasa Amerika Utara. Kalian tim yang mana? Seperti yang kalian tahu, singa bahkan bisa menyerang seekor jerapah yang mana ukurannya sangat jauh lebih besar dari singa itu sendiri. Namun apa bisa singa berhadapan dengan seekor beruang yang ukurannya tidak sebesar jerapah? Meskipun begitu, beruang grizzly adalah seekor predator yang sangat kuat, mengalahkan mangsa dengan ukuran besar seorang diri. Dan kali ini dia menantang seekor pejantan alfa berduel 1 lawan 1. Kali ini aku akan menyajikannya dengan alasan paling rasional disertai lengkap dengan datanya yang bisa kalian cek di deskripsi. Fans kedua spesies dipersilahkan untuk menikmati pertarungan ini. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah ukuran, yang mana singa Afrika jantan memiliki berat badan hingga 150 sampai 190 kg dengan panjang tubuh dari kepala ke ekor sekitar 267 sampai 302 cm. Sementara grizzly memiliki ukuran 180 sampai 400 kg dengan panjang tubuh 198 sampai 240 cm dan tinggi mencapai 102 cm. Kalau dilihat dari ukurannya, singa terlihat lebih ramping karena tubuhnya didesain untuk melakukan serangan cepat, namun membuatnya lebih rentan dibandingkan dengan grizzly yang lebih besar. Kau bisa lihat dari otot dan lemaknya dari punuknya di sini. Sudah terlihat jelas bahwa grizzly memiliki ketangguhan yang lebih besar dari singa. Dari senjatanya, singa punya taring panjang hingga 5-10 cm dengan kekuatan gigitan mencapai 1000 psi. Ia menyerang lawan dengan cara menyerang titik vital mangsanya, yaitu pada lehernya, sehingga dia mampu menghentikan pernafasan mangsanya hingga lemas. Cakar tajam sepanjang 3-4 cm yang berfungsi untuk melakukan grappling, mencengkeram mangsanya agar tak bisa kabur. Serangan singa jantan dengan momentum kekuatan tubuhnya dapat menjatuhkan lawannya, ditambah dengan kombinasi dengan cakar dan gigitannya. Berbeda dengan grizzly, dia mengandalkan kekuatan murni daripada serangan presisi. Taring sepanjang 5-6 cm dengan kekuatan gigitan mencapai 1160 psi mampu meremukkan tulang. Cakarnya berukuran 7-10 cm, lebih panjang dan tebal, dengan lengan dan otot bahu yang besar, menciptakan pukulan yang keras di setiap ayunannya yang diperkirakan mencapai 272 kg force dan dapat meremukkan tulang. Gaya bertarung dengan slamming yang dikombinasi pukulan dan juga gigitan pada bahu atau leher lawannya. Sekarang coba lihat layer ketebalan tubuhnya terdiri dari bulu tebal, lalu di bawahnya ada kulit setebal 2-4 cm dan lapisan lemak setebal 10-15 cm sebagai penghangat tubuhnya, sekaligus peredam setiap serangan lawannya. Dengan ini pada pertarungan antara beruang tentu menyebabkan luka, namun tidak mengurangi mobilitas mereka. Struktur tulangnya pun begitu keras, sehingga dia dapat menahan benturan keras. Posturnya yang dapat berdiri tegap juga memberikan dia posisi defensif yang baik untuk menahan serangan dari depan, sekaligus melakukan serangan balik dengan cakarannya. Sementara singa, kulitnya tidak setebal beruang, cukup kuat untuk pertarungan dengan sesama singa. Rambutnya dapat memberikan proteksi tambahan dari serangan di bagian leher, memiliki struktur tulang padat, namun lebih ringan karena dia didesain untuk melakukan sprint. Maka dari itu luka terbuka yang juga parah dapat menyebabkan kefatalan. Namun singa memiliki mobilitas yang begitu tinggi, mampu melakukan akselerasi 50 km per jam hanya dalam 2 detik, dengan top speed mencapai 80 km per jam dalam jarak sekitar 100 meter. Dengan anatomi tubuh yang lebih fleksibel, memungkinkan singa memiliki manuver yang lebih tinggi, serta memiliki refleks yang lebih cepat untuk bereaksi terhadap setiap serangan lawannya. Otot paha belakang dan punggung bawahnya mampu memberikan tenaga eksplosif untuk melakukan serangan melompat. Berbanding terbalik dengan grizzly, dia tetap mampu berlari cepat dengan top speed mencapai
56 km per jam dengan akselerasi yang lambat. Anatomi tubuhnya bukan didesain untuk melakukan manuver yang baik, sehingga memiliki rotasi yang lebih lamban. Refleksnya juga tidak secepat singa, sehingga dia hanya mengandalkan serangan momentum daripada manuver cepat. Tapi jangan salah, grizzly memiliki massa otot besar dengan kombinasi fast twitch dan slow twitch fibers yang seimbang, cocok untuk durasi kerja berat seperti menggali, berenang, dan bertarung lama. Mereka dapat menempuh lebih dari 50 km per hari saat mencari makan tanpa kelelahan signifikan. Ini menunjukkan bahwa grizzly memiliki stamina di atas rata-rata. Sementara singa merupakan sprinter, bukan pelari jarak jauh. Singa memiliki fast twitch muscle fibers dominan yang menghasilkan ledakan kekuatan besar dalam waktu singkat tapi cepat lelah. Perburuan biasanya hanya berlangsung 20-30 detik. Jika gagal, mereka butuh istirahat beberapa menit bahkan jam sebelum mencoba lagi. Staminanya diledakkan di awal dan akan segera habis setelah itu. Sekarang atribut terakhir tentang kecerdasan. Singa adalah satu-satunya kucing besar yang hidup dalam kelompok sosial terorganisasi. Mereka mampu berbagi peran dalam pemburuan, melakukan pengintaian, dan menyusun taktik menyergap. Berdasarkan teori rasio perbandingan volume otak dan volume tubuh, otak singa relatif kecil, lebih rendah dari beruang. Sedangkan grizzly dikenal mampu menghafal ratusan lokasi makanan musiman, bahkan setelah bertahun-tahun, seperti lokasi salmon. Grizzly juga memiliki kemampuan problem solving yang tinggi, terutama dia gunakan dalam mencari makan. Mereka mengamati pola migrasi salmon dan bahkan mengubah taktik menangkap ikan tergantung tingkat arus air. Kita sampai pada pertarungan final antara kedua petarung ini. Pertarungan terjadi di area terbuka, duel 1 lawan 1 antar pejantan. Beruang mengambil postur defensif untuk mengintimidasi lawannya, sementara singa melesatkan serangan pertamanya sebagai seekor predator penyergap, mengandalkan refleks dan kecepatannya untuk memberikan keuntungan serangan pertama. Singa berlari dan menerkam, memberikan serangan momentum yang kuat dengan cakarnya yang mencengkram. Ketebalan layar tubuh beruang menyebabkan serangan kuku tajam singa tidak mampu memberikan luka fatal bagi beruang. Singa juga mengincar untuk melakukan gigitan pada leher beruang, namun postur defensif beruang dapat dengan mudah menangkal setiap serangan singa. Singa mencoba untuk melakukan serangan dari belakang dengan manuver cepatnya, mengandalkan timing dan positioning. Namun beruang membalik arah dan tetap bertahan dengan stamina-nya yang tinggi. Beruang lebih adaptif pada pertarungan yang lebih lama, sementara singa mulai kehabisan energinya. Hal ini dapat mengurangi kemampuan refleksnya. Dan ketika satu pukulan dari beruang mengenai singa, impact force yang diberikan dapat mementalkannya, memberikan luka yang cukup fatal. Gigitan grizzly berkekuatan 1160 psi akan menembus otot dan meremukkan tulang singa, mengakhiri pertarungan ini. Pertarungan ini dimenangkan oleh sang penguasa Amerika Utara, beruang grizzly. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berdiskusi di kolom komentar dan tonton video pertarungan lainnya. Terima kasih.